Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata al khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin. Amma ba'd. Yang kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitab beliau yaitu Al-Muqaddimat. Kita sudah sampai pada perkataan Imam Sanusi, wal mumkinatu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal wal mumkinatul mutaqabilatu sittatun. Dan perkara-perkara yang mungkin yang berhadap-hadapan sittatun yaitu ada 6. Jadi sifat iradahnya Allah itu fungsinya adalah untuk mengkhususkan sebagian yang mungkin dengan sifat yang bisa diterima olehnya. Aneh lahir 91. Padahal bisa aja aneh lahir di zaman Nabi Musa, atau lahir di zaman Nabi Muhammad, atau lahir di abad pertengahan, atau bisa juga lahir di akhir zaman nanti. Tapi dari sekian possibility, dari sekian kemungkinan, Allah pilihkan aneh lahir di tahun 91. Itu iradahnya Allah, keinginannya Allah. Fungsi sifat iradahnya Allah tadi mengkhususkan kepada kita mungkinat, ya, alam semesta ini namanya mungkinat, perkara yang mungkin itu. Nah, tugas iradahnya Allah adalah mengkhususkan kepada sebagian mungkinat sifat-sifat yang bisa diterima oleh mungkinat tadi. Itu ente, ya tinggi ente sekarang sekian, padahal bisa aja ente tingginya tuh 1 meter, bisa 1,5 meter, bisa 2 meter, bisa 2,5 meter kayak pemain basket. Tapi dari sekian possibility, dari sekian kemungkinan, Allah pilih tinggi ente sekarang sekian, misalnya 170. Itulah iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara yang mungkin yang mutaqabilah, yang saling berhadap-hadapan, sittatun, yaitu ada 6. Itu. Yang pertama adalah al-wujud wal adam. Ada dan tiada. Jadi perkara yang mungkin ini, yang berhadap-hadapan ini, harus ada salah satunya. Nggak mungkin hilang dua-duanya, atau dia ada dua-duanya. Harus salah satu. Ada wujud, al-adam tidak ada. Ya, keberadaan kita itu kan mungkin nggak ada, mungkin juga ada. Allah memilih antara kita ada atau enggak. Allah menguatkan taraful wujud, Allah menguatkan raja wujud. Allah berkehendak kita ada, maka jadilah kita ada. Nggak mungkin ada dua-duanya, misalnya Yosi ada dan tiada. Nah, ini mematahkan hukum akal. Karena perkara kontradiksi itu tidak akan ada. Yosi hidup dan tidak hidup. Ini nggak mungkin. Hidup apa enggak gitu. Ada apa enggak. Dari sekian kemungkinan, dari 2 kemungkinan ini, Allah memilih Yosi untuk ada. Maka adalah si Yosi. Itu yang pertama. Wujud dan Adam. Alam semesta. Mungkin ada, mungkin tidak. Dari 2 kemungkinan ini, Allah memilih alam semesta ini ada. Itu kenapa Allah menciptakan alam semesta, bukan karena pengen jadi Tuhan, bukan karena dia itu ingin disembah, enggak. Akan tetapi ada semesta atau enggak ada semesta, dia tetaplah Tuhan. Beda sama raja. Raja kalau enggak ada rakyatnya enggak jadi. Tapi Allah meskipun semesta enggak ada, dia tetaplah Tuhan. Kenapa dia menciptakan alam semesta? Murni karena keinginannya. Dia punya sifat iradah. Alam semesta ini antara ada dan tidak ada, Allah memilih untuk mengadakannya, kun fayakun, maka jadilah alam semesta. Sekiranya Allah menginginkan untuk alam semesta nggak ada, ya alam semesta tidak akan ada. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Berbeda dengan orang-orang Wahabi. Syekh Ibn Taimiyah, ulama Wahabi itu mengatakan Allah itu untuk kesempurnaannya dia harus menciptakan alam semesta. Jadi kesempurnaan Allah bergantung pada menciptakan alam semesta. Tetapi Wahabi nggak kafir, dihukumi dia ahli bid'ah. Karena dia mengatakan kesempurnaan Allah bergantung dengan menciptakan alam. Kalau Allah ciptakan alam semesta dia jadi sempurna. Gitu. Kayak raja punya rakyat. Tapi kita alam ahlus sunnah enggak. Kesempurnaan Allah tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Kalau bergantung kepada sesuatu yang lain, namanya bukan kesempurnaan, kekurangan. Itu. Ada lagi falasifa, filosof barat itu meyakini adanya Allah secara otomatis menjadikan alam semesta ini ada. Jadi hubungan Allah dengan alam semesta itu seperti kita dengan bayangan kita. Ya, kita ada, otomatis bayangan kita jadi ada. Sekiranya kita nggak kepengen bayangan kita nggak ada, bisa nggak? Aneh nggak kepengen nih bayangan aneh ada, bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga Allah dengan alam semesta. Sekiranya Allah nggak kepengen alam semesta ini nggak ada, nggak bisa. Menurut filosof Barat. Itu. Jadi adanya zat Allah secara otomatis alam semesta itu jadi ada. Jadi alam semesta dan Allah itu sama-sama kidam, sama-sama nggak punya awal. Jadi ada yang kidam selain Allah menurut filosof Barat. Itu. Selama Allah ada, maka alam semesta akan terus ada. Allah adanya nggak berakhir. Ya bako dia, nggak punya akhir. Begitu juga alam semesta, nggak ada akhirnya. Maka filosof Barat dihukumi kafir karena tidak meyakini adanya hari kiamat. Kalau Wahabi nggak dihukumi kafir, itu hanya ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka masih meyakini adanya hari kiamat. Cuman ulama mereka mengatakan kesempurnaan Allah itu bergantung pada menciptakan alam semesta. Nah, alam semesta itu perkara yang mungkin. Sekiranya Allah nggak berkehendak untuk dia ada, maka dia tidak akan Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Murni karena irodahnya. Karena dia ingin. Itu yang pertama, al-wujud dan adam. Yang kedua, wal maqadir. Maqadir itu kadar. Mikdar, mufradnya maqadir, jamannya kadar ente tinggi ente sekian. Bisa ente tingginya itu 1 meter, 1,5 meter, atau 2 meter, atau 2,5 meter seperti pemain basket. Dari sekian possibility, Allah menghendaki tinggi ente yang sekarang. Allah memilihkan tinggi yang khusus bagi ente. Begitu juga dengan berat. Bisa ente beratnya 70 kilo, bisa ente 80 kilo, bisa 85, bisa 90 kilo. Tapi dari sekian possibility yang bisa ente terima, Allah pilihkan berat badan ente sekarang ini berapa. Itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasifat. Dan yang ketiga adalah sifat. Ya, setelah Allah ini menghendaki kita ada, dipilihin sama Allah tadi kadar kita tingginya sekian, berat kita sekian. Nah, sifat-sifat bagaimana? Bisa aja kita ini kulitnya putih seperti orang Chinese, bisa juga mata kita sipit, bisa belok, bisa juga mancung, bisa pesek, bisa kulit kita sawo matang, bisa merah kayak orang India. Dari sekian possibility dipilihin sama Allah. Kulit kita sekarang ada yang sawo matang, ada yang hitam. Itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat. Gitu. Wal azminah. Dan zaman. Ya, ente lahir misalnya tahun berapa Jal? 2003. Bisa aja Rial lahir pas zaman Nabi Adam, bisa lahir pas zaman Nabi Nuh, bisa lahir pas zaman Nabi Isa, ya, bisa juga lahir ketika zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi dari sekian banyak possibility, Allah pilihkan untuk si Rijal, dia lahir di tahun 2003. Itulah iradahnya Allah. Dari sekian potensi, Allah memilihkan salah satu, itu namanya al-mumkinat al-mutaqabilat. Kemudian wal amkinah, dan tempat. Ya, bisa aja ente lahir di London, bisa ente lahir di Amerika, bisa di New York, bisa juga lahir di Malaysia, ya, bisa ente lahir di Afrika.
dari sekian potensi Allah pilihkan ente jadi WNI. Itu iradahnya Allah. Gitu. Nabi Muhammad juga sama. Bisa aja Nabi Muhammad dari Jawa, bisa Nabi Muhammad dari Sunda, bisa Nabi Muhammad itu dari Amerika, bisa juga Nabi Muhammad itu dari Turki. Tapi dari sekian possibility Allah pilihkan Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab. Lahir di kota Mekah. Itulah iradahnya Allah. Allah yang pengen. Gitu, ya. Dan seandainya ada bangsa yang lebih afdol dari bangsa Arab, pasti Nabi Muhammad dijadikan dari bangsa itu. Tapi enggak. Nabi Muhammad dijadikan sama Allah bangsa Arab karena bangsa Arab inilah bangsa yang paling afdol. Itu. Kadang ada narasi-narasi ini yang menyudutkan orang Arab. Ya, wah orang Arab banyak yang parah-parah perilakunya. Sekarang orang Indonesia banyak nggak yang parah? Banyak nggak yang mabok? Banyak. Sama aja sebenarnya. Gitu. Jadi nggak usah rasis. Itu seandai kata ada bangsa yang lebih afdal dari bangsa Arab, pasti Allah jadikan Nabi Muhammad dari bangsa itu. Tapi enggak, Nabi Muhammad Al-Arabi. Beliau bangsa Arab, benar paling afdol. Gitu. Ya. Kemudian itu amkinah, tempat. Wal jihad, dan yang terakhir adalah arah jihad. Saat ini aneh ada di depan handphone, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri, bukan di belakang, bukan di atas. Ini adalah arah yang dipilihkan oleh Allah untuk aneh saat ini. Nah, itu juga adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-mumkinat al-mutaqabilat. Perkara-perkara yang mungkin, al-mutaqabilat yang saling berhadap-hadapan. Antara ada dengan ada, Allah memilih kita untuk ada. Kemudian bagaimana kadar kita, beratnya kita, tingginya kita, sifat-sifatnya kita. Kemudian kita hidup di zaman mana. Kemudian kita lahir di tempat mana. Itulah kehendak atau iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iradahnya Allah ini berhubungan hanya kepada mumkinat. Hanya kepada perkara yang mungkin. Kan perkara kan ada 3. Ada wajib, mustahil, sama mungkin. Nah, iradahnya Allah hubungannya hanya kepada mumkinat, hanya kepada perkara yang mungkin, bukan kepada perkara yang wajib, bukan kepada perkara yang mustahil. Gitu. Jadi kalau ada orang nanya, berkehendak nggak Allah untuk menciptakan Tuhan yang seperti dia, menciptakan istri bagi dia, menciptakan anak bagi dia, iradahnya Allah nggak ada hubungannya dengan perkara yang mustahil. Bagaimana untuk diadakan? Orang dia nggak bakalan ada kok. Itu adanya sekutu bagi Allah mustahil. Adanya anak bagi Allah mustahil. Karena Allah udah bilang lam yalid walam yulad. Gitu. Zona aktif iradahnya Allah itu hanya kepada perkara yang mungkin, bukan kepada perkara yang mustahil. Biasanya orang ateis yang nanya begitu. Gitu. Ya. Berkehendak nggak Allah untuk menciptakan sifat kudroh bagi dia, sifat kuasa? Sifat kudrohnya Allah sudah ada kok. Mau ngapain? Allah berkehendak untuk mengadakannya lagi. Itu namanya tahsilul hasil. Mengadakan sesuatu yang sudah ada. Itu. Ya. Jadi zona aktif iradahnya Allah ini hanya kepada perkara yang mungkin. Pertanyaannya yang salah. Gitu. Kalau ada orang nanya, ini bangunan gedung bagus ya. Kalau dia terbang ke Malang berapa jam? Bangunan, gedung sama terbang, apakah ada hubungannya? Nggak ada. Ini arsiteknya siapa, tukangnya siapa, pemiliknya siapa, baru pertanyaannya sesuai. Tapi kalau dia nanya ini gedung terbang ke Malang berapa jam, pertanyaannya salah. Begitu juga adanya sekutu bagi Allah, adanya istri, adanya anak, ya itu hal yang mustahil, nggak akan ada. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.